perangkat masukan dan keluaran. Ngerti tentang fungsi masukan dan keluaran Arduino Uno. Menggunakan saklar sebagai masukan Arduino Uno. Memaknai interupsi eksternal 0 atau INT0 dan INT1 pada Arduino. Ini jarang orang tahu kalau di interupsi eksternal ini. Interupsi eksternal itu kalau programnya lagi jalan, kemudian ada interupsi itu yang duluan dikerja. Diabaikan dulu program yang lagi running. Misalnya dia lagi looping atau lagi perulangan toh. Kemudian ada interupsi. Ini dia tinggalkan dulu ini yang perulangan ini, dia kerjakan dulu interupsi. Selesai interupsi dikerjakan, kembali lagi, dia lanjutkan lagi data yang tadi dikerjakan, dia lanjutkan lagi. Itu gunanya interupsi, internal dan eksternal 0 dan 1. Ini yang 0 lebih tinggi derajatnya daripada interupsi 1. Kalau duluan bersamaan antara interupsi 1 dan 2, maka yang 0 dan 1, maka yang 0 yang diutamakan, baru 1. Kemudian di sini ini saklar. Saklar ini difungsikan sebagai menghubungkan dua buah terminal. Kita anggap ini adalah terminal pertama dan kedua. Kalau dilihat di saklar, modelnya saklar, mungkin simbol dari push button itu seperti ini. Ini ada dua terminal A dan B. Jadi fungsi saklar itu kan setiap kali ditekan itu dia menghubungkan terminal A dan B ini. A dan B. Simbolnya itu seperti ini. Saklar. Ini ada saklar, ini namanya saklar apa namanya? Microswitch biasanya, microswitch namanya. Kalau tidak salah ini namanya micro switch. Kalau kita cari di pasar, di toko elektronik, microswitch namanya. Dia tekan terus lepas lagi. Begitu dilepas kembali lagi. Ini bisa dipakai untuk saklar reset. Ada dua macamnya, ada yang 4 kaki, ada yang 2 kaki. Ini yang 4 kaki. Kalau kita fungsikan saklar ini sebagai perangkat masukan, maka dia itu mestinya bisa memberikan logika 1 atau logika 0. Logika 1 atau logika 0. Kan kata kalau logika 1 itu sama dengan 5 volt. Logika 0 itu sama dengan 0 atau dihubungkan dengan ground. Nah, untuk membuat rangkaian itu, kita rangkaiannya seperti ini. Rangkaiannya seperti ini. Dia hapus dulu rest all. Ya, oke. Intinya ada, jadi saya rekam tuh. Kemudian ini saklarnya. Kalau kita fungsikan sebagai perangkat masukan, saklar ini mestinya bisa memberikan logika masukan kepada Arduino dalam bentuk logika 1 atau logika 0. Kalau ini dihubungkan dengan pin 4, berarti dia berikan logika 1 atau logika 0 ke pin 4. Jadi pada saat saklar ditekan, maka ground itu biasa kita bilang dia logikanya 0. Logikanya 0, keadaannya 0 atau logikanya 0 atau tegangannya sama dengan 0 volt. Sedangkan VCC, ini VCC atau 5 volt biasa kita namakan VCC atau ground, VCC atau 5 volt. Itu atau logikanya sama dengan 1. Jadi selama saklar ini tidak terhubung ke ground, maka dia logikanya itu sama dengan 1. Kalau rangkaiannya seperti ini. Rangkaiannya seperti ini. Nah, rangkaian seperti ini, maka dia logikanya sama dengan bisa memberikan logika 1 atau logika 0 pada. Kalau dia saklarnya terbuka, ini kita bilang terbuka atau lagi open, terbuka.
maka dia logika 1, pin 4 itu berlogika 1 karena dia dapatnya dari sini. Ada arus yang lewat dari sumber 5 volt atau PCC menuju ke pin 4-nya. Kalau dia terhubung, maka arusnya itu tidak lewat ke sana. Arusnya itu yang dari atas lewat ke ground, sehingga ini sama dengan logikanya 0. Tidak ada arus yang lewat ke pin 4, sehingga dianggap sebagai logikanya 0. Jadi saklar ini mesti bisa berfungsi untuk memberikan logika 1 atau logika 0 pada pin Arduino. Ini gambar rangkaian pada rangkaian reset yang bisa digunakan. Ada saklar, ada resistor, ada kapasitor. Kapasitor ini gunanya untuk membuatnya landai dalam perubahan kondisi logika dari 1 ke 0. Itu kalau yang seperti ini modelnya dia 1 pada saklarnya on, saklarnya dilepas, open, ini close pada saat close, logika 1 pada saat open, dia langsung berlogika 0. Sedangkan kalau pakai kapasitor, dia akan secara lambat laun dia kondisinya tidak langsung ke 0, tapi dia berubah pelan-pelan sampai dia 0. Karena di ini ada sifat kapasitor yang menyebabkan dia tidak langsung ke 0. Kenapa begitu? Karena reset itu butuh seperti itu. Reset itu butuh perubahan yang tidak seperti ini drastis, tapi dia butuh waktu untuk untuk mengalami kondisi reset. Kondisi reset di mikrokontroler kayaknya seperti ini. Struktur program Arduino ini mestinya masuk di pertama. Dia itu ada kadang menggunakan library, bisa juga tidak. Ada deklarasi variabel, ada void setup, ada void loop. Ini adalah suatu fungsi. Void setup itu fungsi yang dipakai untuk mendeklarasikan suatu variabel. Apakah dia variabelnya, apakah mendeklarasikan, bukan. Jadi void setup itu digunakan untuk mengatur atau manage atau membuat konfigurasi terhadap pin-pin dari Arduino. Baik dia pinnya difungsikan sebagai input atau output atau konfigurasi komunikasi serial. Dia pakai baud rate berapa? Itu bisa dibuatnya di void setup. Jadi kalau di Arduino di program Arduino atau Sketch itu, Arduino IDE itu selalu ada ini void setup dan void loop. Kalau tidak itu tidak bisa jalan. Di void loop ini berisi suatu kode-kode yang dijalankan secara terus-menerus. Dia menjalankan program ini secara terus-menerus di void loop. Void loop itu sama dengan main programnya, program utamanya. Nah, sekarang kita langsung percobaan. Pertama, pada percobaan ini kita konfigurasi pin 2. Pin 2 itu sebagai masukan. Kalau kita fungsikan sebagai masukan, maka di void setup itu kita deklarasikan, kita konfigurasi pin dengan pin mode 2, output itu sebagai output. Ini kelihatan di sini. LED pin itu button pin itu dia ada di pin 2. Ini adalah cara untuk mendeklarasikan suatu pin, suatu variabel dengan nilai 2, atau pin 2 itu dideklarasikan dengan nama button pin. Dan button pin itu dikonfigurasi menjadi sebuah port input sebagai masukan. Jadi ini 2 ini sebagai masukan. Kemudian pin 13
itu dideklarasikan sebagai LED pin di pin 13 dan dikonfigurasi sebagai output. Kalau dia sebagai output, dia tidak bisa merespon terhadap masukan yang diberikan. Kalau ini kita fungsikan sebagai output, maka berapapun logikanya ini tidak berpengaruh karena dia difungsikan sebagai output. Kalau sebagai input, maka dia menerima, bisa membaca kondisi di pin 2. Kondisinya itu 0 atau 1. Sedangkan kalau dia dikonfigurasikan sebagai output, maka dia mengeluarkan data dari Arduino, data logika 1 atau logika 0 di pin 13 kalau sebagai output. Kemudian ini ada variabel button state. Button state itu dikonfigurasi awalnya inisialisasi dengan nilai 0. Button state adalah sama dengan digital read. Untuk membaca kondisi logikanya ini itu digunakan perintah digital read button pin. Button pin itu di pin 2. Jika button state sama dengan high atau 1, maka digital read LED pin sama dengan high. Jika pin 2 kaki 2 kondisi logikanya adalah 1, maka LED pin 13 diberikan kondisi atau logika 1. Kalau diberikan kondisi logika 1, maka ini akan terjadi aliran arus yang menyebabkan LED-nya akan nyala. Jika tidak, jika button state-nya sama dengan low, maka dibuat pin 13-nya sama dengan low, sama dengan 0 di sini, sehingga LED-nya mati. Ini penjelasannya nanti bisa dibaca seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian latihannya buat rangkaian untuk menghidupkan LED secara bergantian. LED akan hidup bergantian dan terlihat bergerak dari kiri ke kanan saat tombol 1 ditekan, dan bergerak dari kanan ke kiri saat tombol 2 ditekan. Maka kerjanya hubungkan saklar ke pin 2, hubungkan saklar ke pin 3, hubungkan LED ke pin 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Buat program konfigurasi pin 2 dan 3 sebagai input, konfigurasi pin 13, 12, 11, 10 sampai dengan 6 sebagai output. Ini latihan untuk pertemuan, anggap saya pertemuan yang saat ini. Kemudian layanan interupsi, ada beberapa layanan interupsi. Ada interupsi eksternal, ada interupsi timer. Nah, kali ini dipelajari interupsi internal. Ini flowchart yang tadi nih, nomor 1. Ini program ini sudah pernah saya coba di